Halo, perkenalkan nama saya Mahmuda Noraini, mahasiswa semester 4 Prodi Sistem Informasi. Kali ini ingin menjelaskan tentang tugas 3 dari basis data. Kita langsung masuk ke tugas sebelumnya di exam. Nah, untuk materi ketiga, tugas ketiga tentang transaksi, kita coba masuk di basis datanya dulu. Sebagaimana yang di dalam buku, kalau kita mulai transaksi itu terbagi jadi beberapa bagian. Ada yang bagian pertama commit, selanjutnya ada recall, yang terakhir adalah checkpoint. Sorry, bukan recall tapi rollback. Untuk poin pertama itu ada commit, yang kedua rollback, yang ketiga cuman ada 4 nama, karena kita memasukkan commit, menandakan bahwa commit itu adalah sebuah transaksi, menandakan sebuah transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data, yang dimana data saya awalnya cuma ada 4 orang, ada Alamanda, David, Cantik, dan Zai, dan sekarang masuklah data baru yang bernama Tono, beralamatkan di Jalan Pakis. Selanjutnya kita bisa masuk ke bagian rollback. Ya, roll. Sekarang udah terlihat transaksinya berhasil. Kita coba execute. Nah, karena rolling back itu pernyataan yang digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal ini biasanya berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Biasanya pernyataan rollback itu berpengaruh jika perintah yang sedang dijalankan itu belum commit. Sebagaimana tadi yang saya masukkan, ID nomor 25 dengan nama Danar, ID 11 dengan nama Danar. Karena belum di-commit, makanya tidak bisa mengeluarkan atau memindahkan nama Alamanda. Masih tetap yang di-commit ialah nama Alamanda, cuman ada tipe data yang coba masuk dengan ID yang sama dengan nama berbeda cuman belum di-commit. Akhirnya terjadilah rollback ini. Kita coba. Transaksi 3. Kita coba execute dulu, karena kalau dari buku ini transaksi yang ketiga ini kita melakukan rollback untuk yang dilakukan perintah insert data baru pada tabel pasien. Aku lanjut. Data baru pada tabel pasien pada ID. Sebelumnya kan pada ID 25 itu namanya Tono, sekarang sudah berubah ke namanya Danar. Ini execute 3 kan ya? Ini bukan execute kan? Sudah berubah namanya menjadi nama Danar ya pada ID 3. Namanya sudah kita update dari Tono ke Danar.
dengan alamat yang sama, ID yang sama, hanya berbeda nama. Selanjutnya kita masuk ke poin ketiga di dalam transaksi, yakni checkpoint. Kalau dari buku transaksi 4 itu dimana kita memasukkan data dua pasien, yaitu ID-nya nomor 11, ID-nya Almanda, dan ID Lala, untuk tidak masuk dalam data karena di rollback. Kita coba cek. Oke. Sepertinya saya yang dari tadi salah paham untuk di bagian checkpoint itu berguna untuk menambahkan data, yang dimana tadi saya memasukkan save point pada ID nomor 22 dengan 110, yang dimana di sini sudah terdaftar namanya Nana, jenis kelamin dan alamat rumahnya, tapi tidak dengan siapa tadi yang laki-laki itu, yang di ID yang tidak saya masukkan, di ID yang tengah tadi. Gimana? Kita lihat ID berapa. Nah, yang tidak saya selamatkan itu ID-nya Evan nomor 5 karena tidak terdaftar. Oke. Karena di situ saya menyuruh saya memberikan instruksi untuk di rollback, sedangkan yang Nana dengan Lala itu di save point. Selanjutnya kita masuk ke bagian trigger. Itu kita buat di sini belum ada, cuma belum kita masukkan strukturnya. Kita masukkan si resep sampai kita coba masukin obat ya. Obat dan transaksi obat, cuman kita buat yang obat dulu untuk kelihatan aja dulu. Kita desain ulang lagi dari desain sebelumnya gini, kita tambahkan ada show demo.
transaksi ke obatnya. Kita masukin di obat dulu. Ini sudah masuk ke bagian trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data sebagaimana tadi yang awalnya cuma ada 6, kita trigger, kita tambahkan si obat dan transaksi obat. Oke, aku mau masuk ke bagian obat ya sepertinya. Baik, dari beberapa kali error, sekarang udah kita ekspor dulu. Mau jelasin sedikit tentang kesalahan di triggers, karena kemarin itu mungkin di bagian update set stok ini aku cuman tulisnya stok aja, tapi aku lupa kalau di buatanku di bagian obat itu bukan stok aja tapi stok obat. Nah, di situ kesalahan yang ngebuat beberapa kali terjadi kesalahan ketika nge-insert obatnya. Kita coba lagi ya, karena tadi udah coba lakuin 1 kali transaksi, ini kita coba lakuin lagi dengan 12 ID transaksinya. Pasiennya kita ambil nama David, kita masukin obat yang ini, kita kasih 2, harganya 40.000. kita coba go. Semoga kali ini udah berhasil dan nggak salah-salah lagi. Kalau udah kayak gini, kita coba cek di bagian obat. Nah, yang awalnya ini 10 jadi sisa 8. Sama seperti transaksi yang saya lakukan coba-coba sebelumnya, nggak sempat terikut, itu amoxicillin yang awalnya ada 20 jadi sisa 18. Berarti kali ini udah berhasil untuk pendistribusian datanya. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.